Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap karyawan Rumah Sakit Aisyah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian tarjih pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, pada kesempatan ini kita akan mengkaji atau melanjutkan pembahasan kita tentang manhaj tarjih, yaitu sebuah metodologi dalam penggalian hukum dalam perspektif Muhammadiyah yang disebut dengan manhaj tarjih. Untuk pertemuan yang terakhir atau yang keempat ini, kita akan mengkaji bersama tentang topik yang cukup penting, yaitu tentang kedudukan ijma dan qiyas sebagai sumber hukum di dalam Muhammadiyah. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekedar merefresh atau mereview dari apa yang sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu atau di pertemuan sebelumnya tentang peta manhaj tarjih. Manhaj tarjih itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama perspektif, isinya ada 5: paham agama, tajdid, toleransi, keterbukaan, dan tidak berafiliasi kepada madhab. Ini semuanya sudah kita kaji, yang mana 5 wawasan ini yang menginspirasi ijtihad di dalam Muhammadiyah. Kemudian komponen manhaj tarjih yang kedua itu sumber hukum. Sumber hukum ini bisa diklasifikasikan menjadi 2. Ada yang pertama sumber hukum primer atau pokok yang terdiri dari Al-Quran dan As-Sunnah Maqbulah. Ini juga sudah kita kaji. Dan nanti kita akan masuk pada sumber ajaran agama yang disebut dengan sumber subsidiar atau paratekstual atau pendamping. Artinya bukan sumber primer, sehingga sebagian ulama Muhammadiyah mengistilahkan sebagai metode ijtihad. Ada apa saja? Yang diantaranya ijma dan qiyas yang kita akan kaji pada kesempatan yang mulia ini. Kemudian komponen yang ketiga pendekatan. Pendekatan itu ada 3 ya, bayani. Pendekatan yang didasarkan pada an-nusus asy-syar'iyyah atau religious text, yaitu teks Al-Quran dan Sunnah. Dalam merespon sesuatu dicari dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Itu disebut apa? Pendekatan bayani. Kemudian yang kedua burhani, pendekatan yang titik tolaknya itu dari ilmu pengetahuan.
Beberapa permasalahan itu ketika tidak ditemukan melalui pendekatan bayani, maka direspon dengan pendekatan burhani, ilmu pengetahuan yang berkembang, sehingga nanti melahirkan ijtihad-ijtihad yang sifatnya itu kontemporer. Artinya Muhammadiyah di sini juga tidak memisahkan dari ilmu pengetahuan antara agama dan ilmu pengetahuan, itu selalu interconnected, terhubung, dan selalu terjadi integrasi. Kemudian yang ketiga, pendekatan irfani, yaitu pendekatan yang tidak didasarkan pada religious text tadi ataupun ilmu pengetahuan, tapi ada kebenaran yang diyakini oleh hati nurani. Ya, suatu saat kalau kita masih diizinkan oleh Allah, bisa kita sampaikan tentang tiga pendekatan yang ada di Muhammadiyah: bayani, burhani, dan irfani. Kemudian yang terakhir, prosedur teknis atau metode. Ada dua. Yang pertama asumsi, nanti ada asumsi integralistik dan asumsi hierarki norma, bahwa saya norma itu berjenjang. Kemudian ada ragam, ada bayani, yaitu pendekatan yang berusaha menganalisa teks-teks keagamaan,